Puji Tuhan. Ya, karena gangguan signal, tentunya mari firman Tuhan kita akan lanjutkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini membawakan firman-Mu, walaupun jaringan tidak memungkinkan, tapi kami berserah kepada-Mu. Kami akan melanjutkan membawakan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tentunya kita balik di dalam apa yang telah kita dengarkan tadi, yaitu di dalam kitab Yohanes 14 dalam kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Seperti itu yang terjadi, suatu percakapan di mana Filipus mau mencari, tentunya kalau secara manusia kita berpikir bahwa Filipus itu mau mencari jaminan agar supaya dia mengikuti Yesus itu harus ada jaminan, harus ada kepastian. Nah, maka timbullah suatu pertanyaan yang dia arahkan kepada Kristus. Nah, saudara yang dikasih tentunya jawaban Yesus adalah karena dia adalah juru selamat, dia adalah Bapa itu sendiri, dan kita sudah dengar tadi di mana Paulus meminta, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dia meminta, dia berharap kepada Yesus agar supaya Yesus memberitahukan kepada dia siapa sebenarnya Bapa itu. Nah, dia mendapatkan jawaban bahwa di sini, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, ini Yesus katakan, engkau telah melihat Bapa. Jadi dia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka itu kita yang percaya kepadanya, kita tidak perlu ragu lagi. Karena apa? Karena jaminan yang dia berikan kepada kita untuk menuju surga yang kekal, dia telah laksanakan. Waktu Filipus bertanya ini kepada dia, Yesus belum menjalani proses yang namanya penyelamatan, yaitu dia harus disalibkan. Seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Dan di sini kita sudah baca tadi bahwa dia adalah Bapa itu sendiri yang bereinkarnasi, masuk ke kandungan Maria, dan dia melahirkan. Dan itu ada malaikat yang diutus oleh Allah, yaitu malaikat Jibril atau malaikat Gabriel. Dan kita semua tahu sebelumnya Allah sudah muak dengan manusia, maka itu Allah tidak lagi mengutus malaikat, Allah tidak berfirman lagi, tetapi punya alasan, yaitu manusia sudah banyak berbuat dosa. Dan semua kita ketahui ada dewan-dewan yang dibentuk oleh Nabi Nehemia yang diketuai oleh Nabi Ezra. Mereka membuat suatu lembaga atau badan mahkamah agama yang di dalamnya ada terbentuk dewan-dewan Farisi, yang tentunya kita semua tahu dewan-dewan inilah yang memusuhi Kristus. Karena mereka tidak ingin jabatan mereka yang ada di mahkamah agama, yang ada di sinagog itu terganggu. Maka itu mereka tidak menyenangi akan keberadaan Kristus, yaitu di mana dia menyebarkan Injil keselamatan yang dia menggenapi hukum Taurat. Itu semua karena apa? Jabatan mereka dan kepentingan mereka itu perut mereka sendiri, dan mereka mau disanjung-sanjung orang seperti itu. Tapi kita semua bangga bahwa Yesus yang dia datang, dia tanggalkan semua predikatnya sebagai Allah sang juru selamat. Dia turun ke muka bumi ini karena dia
cinta kepada manusia, bukan hanya Israel tetapi semua yang ada di muka bumi ini. Yang kita ketahui, kita sudah pernah baca bahwa di Israel itu ada orang-orang asing. Nah, mungkin ada orang Amerika di sana, ya tidak menutup kemungkinan ya ada orang Asia, ya orang Indonesia, ya seperti itulah pada saat itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, mari dengan keberadaan ini kita sudah mengetahui Dia adalah juru selamat kita, dan kita sebagai orang Kristen, di mana kita selalu mengimani, kita imani ya Dia, Yesus Kristus, yang dapat memberikan suatu kepastian kepada kita semua untuk ke surga. Dan hal ini Dia telah katakan. Dan kalau kita mundur di dalam Yohanes 14 ayat 1, di mana Dia katakan begini, janganlah gelisah. Jadi janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, di situ Dia katakan begitu. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, demikianlah saudara yang dikasih Tuhan. Yesus sudah katakan, walaupun Dia masih dalam Dia menyebarkan Injil keselamatan, di mana Dia sudah memberikan jaminan bahwa Dia akan ke sana. Nah, tentunya murid-murid, lagi Thomas kaget, Filipus kaget dengan perkataan ini, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, saudara yang dikasihkan, kita yang sudah ada, di mana Alkitab ini semuanya sudah ada di rumah-rumah kita, dan kita pelajari dan kita lihat. Nah, memang ada banyak nabi-nabi palsu yang akan datang. Makanya kita back to the Bible, kembali ke Alkitab. Jadi jika kita mendengar apa-apa yang sudah tidak ada di dalam Alkitab, ya kenapa kita harus dengar? Ya tentunya kita ya biarkan saja, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi kita yang umat yang percaya kepada Dia, kita harus menjaga iman kita, jangan iman kita goyah. Digoyahkan oleh pengajaran yang tidak benar, yang seperti di akhir zaman ini. Dan firman Tuhan katakan, yaitu murid-muridnya diajar agar supaya saling mengasihilah satu dengan yang lain. Nah, itu satu bekal yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus. Nah, di mana itu pun datang dalam kehidupan kita semua. Jikalau kita memberi diri untuk melayani Tuhan, mari kita pertama jadi sesama kita, apalagi banyak sama hamba Tuhan, sama pendeta, ya sesama pelayan, sesama penatua, kita harus saling mengasihi. Nah, begitu kita lakukan hal ini, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Sebab di sana ada firman Tuhan yang di Galatia 5 mengatakan tentang kasih, mengasihi. Kasih adalah sukacita, damai sejahtera yang harus kita ciptakan di antara sesama kita. Nah, kalau kita ada kasih, kita berafiliasi dengan orang lain, ya luar biasa, pasti akan diterima oleh orang lain. Tetapi kalau manusia sudah tidak mempunyai kasih, dia seperti kuda. Seperti kuda yang tidak punya kalau orang lawan bilang sudah tidak punya lace, tempat untuk mengendalikan. Nah, seperti itu. Nah, dia sambar sana, sambar sini. Nah, seperti itu karena dia sudah tidak mempunyai kasih. Dan orang sudah tidak mempunyai kasih itu sangat dibenci oleh Yesus, sangat dibenci oleh Allah sendiri. Maka itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipilih menjadi mungkin pelayan Tuhan, kita menjadi evangelis, ya kita menjadi penginjil, kita menjadi pendeta, ya ada beberapa jawatan yang dia percayakan kepada manusia. Nah, mari kita jalankan semua itu dengan apa? Dengan penuh kasih, seperti yang diajarkan oleh Kristus. Nah, orang yang punya kasih, kalau kemanapun dia pergi,
dia mudah berafiliasi dengan orang lain. Tapi ada banyak kita lihat ada yang melakukan tindakan-tindakan ya coba di luar sana ada yang orang-orang yang sombong dan tinggi hati yang seperti orang-orang Farisi ini sudah dikasih Tuhan. Yang mereka lakukan adalah apa? Mempertahankan jabatan mereka. Jadi mereka melalaikan tentang keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus, oleh Kristus. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, mereka hanya para elit agama yang ada di Israel. Nah, mari kita para elit tokoh-tokoh agama yang ada atau orang-orang yang dipercayakan oleh Allah, janganlah kita saling menyinggung satu dengan yang lain atau saling menantang. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar tentang ajaran tentang perpuluhan yang ditentang oleh pendeta Stephen Tong. Tapi kita harus kembali ke Alkitab. Nah, bagaimana dan di mana dan apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jangan kita terima kita langsung telan mentah-mentah, melainkan kita lihat atau kita kembali ke firman Tuhan dan kita lihat apakah benar yang dia ajarkan atau tidak benar. Maka ada tanggapan-tanggapan yang ada. Nah, itu tentunya kita harus berbenah diri dan biarlah senantiasa iman kita tujukan kepada Dia. Nah, Dia yang tidak bercela. Nah, tentunya kita bertanya, ada banyak orang bertanya, apa itu iman? Nah, iman harus dilandasi kepada firman. Semua firman itu menuju kepada Yesus dan kita percaya. Nah, itu adalah iman. Kita percaya kepada sesuatu yang dapat memberikan kepada kita suatu jaminan yang bisa kita raih tentunya. Nah, seperti pertanyaan Filipus ini, dia sudah beriman, dia sudah lama mengikuti Yesus, tetapi dia bertanya, nah dia akan kemana dan siapa sebenarnya juru selamat itu? Maka dia mendapat jawaban dari Yesus sendiri, dan dia adalah Bapa yang turun dari surga. Dia datang dan dia akan pergi menyediakan tempat bagi kita, dan itu sudah terjadi, saudara. Kita tidak usah ragu. Nah, iman kita tetap taruh bahwa Yesus itu adalah juru selamat, di mana kita semua tahu bahwa dia datang dengan menjadi manusia 100% seperti kita. Kalau kita dicubit, ya kita merasa sakit. Ya kalau kita tergores, ya kita berdarah. Seperti itu. Jadi dia datang dengan wujud manusia 100%. Dia menjalani proses penyaliban demi kita semua, dan dia digantung di atas Golgota. Dan saudara tahu, proses salib itu menyakitkan dan itu adalah hal yang terkutuk. Nah, orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Tetapi dia rela menebus dosa kita semua lewat kutuk. Nah, kutuk itu suatu hal yang dia juga yang berikan. Dia Allah, dia yang berikan pelajaran tentang kutuk. Terkutuklah orang yang disalib. Nah, itu dari dia dan diwujudkan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu dia. Maka dengan hal ini dia sudah tahu bahwa orang-orang tidak dapat mengikuti itu, maka dia ikuti proses itu walaupun dia lewat kutuk. Nah, seperti itulah yang terjadi. Dia disalibkan hanya untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Nah, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, tetapi ketika kita bertobat maka akan menjadi putih seperti salju. Nah, itulah yang kita dengarkan dalam firman Tuhan. Dan saling mengasihilah kita semua dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya mungkin kita sekarang berumur 50-an atau kita 40-an. Nah, mari, sebab sekarang manusia 70 itu anugerah. Ketika menjalani ke arah 80, nah itu adalah banyak kesusahan yang terjadi. Nah, seperti itu manusia, umur manusia lebih lama, lebih diperpendek oleh Allah. Nah, kita tahu kan dari Metusala dia bisa mencapai 900 tahun, ada beberapa orang bisa mencapai ratusan tahun dalam hidupnya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika di zaman Musa, maka umur Musa sendiri hanya 105 kalau tidak salah. Nah, datang kemari, mulai dia Musa sendiri berkata di dalam kitab Mazmur, ya 70, 80 itu
Nah, anugerah, tapi mengalami kesusahan. Nah, seperti itulah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari di mana umur kita dan sekarang ada yang belum 50 sudah meninggal. Jadi jangan Anda bertobat nanti umur-umur 80-an, nggak boleh, atau umur-umur 70-an. Itu ajaran sesat. Tapi kita mengisi kehidupan kita lebih hari, lebih berkenan kepada Dia, dan kita memperkecil dosa-dosa kita. Nah, seperti sekarang kan kita physical distancing. Nah, kita memperkecil dalam penularan yang ada, yaitu virus COVID. Nah, sekarang kita memperkecil dosa kita, yaitu kita gunakan kehidupan kita yang sudah mungkin tidak lama lagi semua kita akan pergi ke sana, yaitu mati ke dalam kuburan. Mari kita kita benahi hidup kita. Apa yang kita sudah lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tinggalkan itu dan kita maju. Dan kita menjadi anak-anak raja, anak-anak Dia, yang tentunya Dia sudah sediakan tempat bagi kita di surga yang kekal. Kembali tadi, Dia datang sebagai manusia 100% dan Dia mati 100% mati. 3 hari dia di dalam kuburan. Nah, saudara yang dikasihkan, tetapi ketika Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, maka Dia adalah benar-benar Allah 100% yang datang di muka bumi ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Seperti itu, dosa saudara dan saya. Coba saudara cari dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, kalau ada nabi yang mati 3 hari, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Coba saudara cari, tidak ada. Melainkan hanya Dia, hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ada di di kitab saudara-saudara kita yang beragama Muslim, sana ada satu pelajaran, yaitu di dalam kitab An-Nisa, kalau saya tidak salah 150 di mana dikatakan Isa Al-Masih naik ke surga. Nah, jadi ada pertentangan yang terjadi, tetapi kenapa kita harus pedulikan itu? Tetapi itu semua, ya sudah, kita berbeda-beda bahasa, penyebutan berbeda, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui, kita ini sebenarnya bersaudara semua, dan kita menengok ke belakang peristiwa yang terjadi, yaitu di mana Hagar dan Sarai. Jadi maka timbullah Ishak, maka timbullah Ismail ke Mesir, Ishak ada di Israel. Dan maka itu terjadilah suatu yang berbeda. Ya silakan lakukan itu. Ya silakan laksanakan itu sesuai dengan kepercayaan. Tapi jangan terapkan hal itu di negara kita. Karena beda. Negara kita dengan negara Arab beda. Dan di Arab pun bukan negara agama. Nah, di sana ada orang yang lari meminta meminta suaka di sana, itu tidak diperbolehkan karena di sana tidak juga menginginkan hal-hal yang demikian. Tapi yang mereka mau adalah yaitu menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik. Jadi tidak ada pembelaan dari negara itu jika orang melakukan hal memaksakan sesuatu kehendak atau memaksakan suatu ajaran atau mengajarkan suatu tindakan. Maka seperti itulah yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Maka itu kita harus kembali ke firman Tuhan, di mana kita hargai dan Dia bangkit, itu yang mewujudkan bahwa Dia adalah Allah 100%. Dia adalah Allah 100% yang akan memberikan kita keselamatan yang kekal. Mari kita berbuat hal-hal yang baik, dan Dia sudah pergi ke sana. Dan kalau rumah kita sudah selesai, ya kita akan dipanggil ke sana. Seperti itulah yang kita inginkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kita ingin agar supaya kita diselamatkan dan kita tercatat di buku kehidupan yang kekal, yaitu surga yang kekal. Nah, demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Allah pada
pagi hari ini dapat kita kita jawantakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita implementasikan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar senantiasa firman-Mu itu Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami, dan dapat kami laksanakan itu semua dengan kemahakuasaan-Mu. Biarlah senantiasa Engkau urapi kami di dalam kehidupan kami, dalam kami mengarungi dunia yang sudah penuh dengan kegelapan ini. Kami berdoa buat pemerintah kami yang ada, Bapak Presiden, sampai pemerintahan yang ada di desa-desa, biarlah senantiasa Engkau yang selalu memberikan kekuatan, Engkau yang menolong. Biarlah senantiasa Engkau mengangkat virus COVID-19, Tuhan. Dan kami semua boleh bebas memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu beracara dalam kehidupan kami dan selalu menolong kami, pemimpin-pemimpin kami, pemimpin dalam negara, pemimpin-pemimpin yang Kau telah tetapkan seperti di bidang gereja ini. Biar Engkau selalu beri persatuan dan kesatuan, supaya sama-sama bahu-membahu di dalam kami menuju ke surga yang kekal. Biarlah senantiasa kuasa Roh Kudus-Mu terus menuntun kehidupan kami, dan kami hanya bersandar dan berserah ke dalam tangan-Mu, sebab kami tidak kuat, tapi kami yakin dan percaya ketika Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami, maka keberhasilan demi keberhasilan dapat kita raih, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh itu kami hanya mengandalkan Engkau. Kami hanya memohon kepada-Mu, berilah selalu kami kesehatan, kekuatan, dan dengan kekuatan Roh Kudus, terutama Roh Kudus-Mu Engkau taruh dalam kehidupan kami, dan kami dapat melaksanakan hal yang luar biasa yang daripada-Mu. Kami serahkan semua yang telah mendengarkan firman-Mu, walaupun pagi hari ini jaringan tidak bersahabat, tetapi kami tetap berserah dan bersandar kepada-Mu. Biarlah senantiasa kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa pula apabila ada yang sakit, apabila ada yang tertutup jalan, biar Engkau sembuhkan, dan biar Engkau buka jalan bagi yang tertutup jalan, dan segala usaha mata pencarian kami Engkau berkati, dan biarlah senantiasa Engkau tarik kutuk yang ada, yaitu COVID-19, virus corona ini Engkau tarik, dan kami boleh memuliakan nama-Mu dengan leluasa, dan semuanya kami kembalikan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lindungi bangsa kami. Apabila ada orang-orang tertentu yang mau melakukan hal-hal yang tidak benar, merongrong akan negara kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan ketakutan kepada mereka, agar supaya semua yang ada di bumi ini, di Republik Indonesia, dapat mengalami hal-hal yang aman, tentram, dan damai di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, meteraikan semua firman-Mu yang telah kami dengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah panjatkan doa ini. Haleluya. Amin.